啊，听清楚我的声音吗？Suara saya bisa kedengaran jelas? 好，大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini。大家应该都去度假了，对吧？Harusnya teman-teman apa di sebelumnya sudah pergi liburan. Nah, 大家的假期过得怎么样？Bagaimana liburannya teman-teman？大家可以和我分享呀，teman-teman boleh berbagi dengan saya di kolom chat ya. Sambil saya share dulu papan tulis seperti biasa ya. Oke. Daja都去哪儿玩了 teman-teman pada liburan kemana? Oke, 好，看一下大家给我写了什么啊？Ya, coba saya lihat teman-teman sudah tulis apa nih di kolom chat. 大家今天下午还在放假，还是已经开始上班、开始工作了呢？Teman-teman sore ini apakah masih libur atau sudah mulai kerja atau ngantor? Ya, boleh direspon di kolom chat ya. Pakai bahasa Mandarin boleh, jadi sambil latihan kalimat ya. Oke, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lina. 老师、班长、同学们，下午好，下午好Bu Lina. Ya, ketikanya juga sudah benar. Terus ada Bu Lucia, jelas ya Bu ya. Oke, ada Ibu Katarina yang juga sudah hadir. Terus ada Ibu Anastasia, jelas ya. Eh, Terus berikutnya ada Gusmita, 老师好吗？我也很好，谢谢您。Ya, saya juga sangat baik kabarnya. Terus ada Ibu Melisa, 我过得好，老师. Oke, format kalimatnya benar ya, Bu Melisa ya. 我过得好 artinya saya melewatinya dengan sangat baik ya. Ibu Anastasia, 在家里. Oke, Ibu di rumah ya. Terus ada Ibu Lina juga sama ya, 在家里 di rumah. Terus Melisa, 我上班了, tambahin le, Bu Melisa. Jadi kan sudah ngantor ya maksudnya ya. Nah, jadi baru menjawab pertanyaan saya yang tadi, Ibu Melisa boleh tambahin le. 我上班了 artinya, jadi kalimatnya biar nggak gantung ya. 我上班了 artinya, oh ya saya sudah ngantor. 我上班了. Ya, tinggal tambahin le di belakang. Memang le itu dia partikel tambahan, tapi kadang-kadang kalimat butuh dia gitu ya. Kalau 我上班 itu dia kesannya gantung. Kayak saya masih menunggu kata-kata berikutnya. Tapi kalau misalnya jawabnya ini, oh ya, lalu saya sudah ngantor gitu ya, sudah mulai apa balik ke aktivitas kerja, maka boleh jawabnya 我上班了 ya, saya sudah ngantor. Ya, tinggal tambahin le. Ini sih nggak apa-apa kok, nggak terlalu kayak gimana ya. Maksudnya bukan kayak salah gimana, tapi tinggal tambahin le. Sisi Ibu Melisa dan juga teman-teman lain ya yang responnya sudah saya baca di atas. Saya lanjut dulu. Ada Pak Suyosan ya. 下午好，老师。Oh, 好久不见 mungkin maksud Bapak ya. Oke. 下午好，老师 itu apa huruf Mandarinnya sudah benar. Nah, terus yang berikutnya itu adalah 好久不见 maksud Bapak ya. Kalau 好久不见, 好久不见. Pujiannya benar, tapi kalau yang pilihan depannya 好久 sebentar ya, saya tulis dulu ya. 好久不见. Biasanya juga ada ya, jadi itu fungsi kalau misalnya teman-teman yang senang nonton tuh kebantu karena dia ya bahasa-bahasa sehari-hari ya. Jadi haujo mungkin tadi Bapak ketiknya atau tulisnya karena kan ada yang dia bisa langsung tulis Hanzi terus muncul hurufnya di layar atau yang ketikan pinyin ya. Nah, tulisan huruf Mandarinnya begini Pak, terus pinginnya haujo, haujo 不见了 ya, sudah lama nggak ketemu tuh ya. 我们如果放假
因为一个星期只有一次嘛，所以如果放假了以后，就好像觉得好久好久不见ya. Karena kita cuma seminggu sekali program menjawab terus sekali kelas, jadi begitu kalau libur kayak berasa lama ya. Oke, ini boleh 好久, boleh 很久. Ya, tinggal teman-teman mau pakai yang mana, eh, bebas ya, boleh. Sama sama artinya di sini. 很久 sama 好久 artinya sudah lama tidak ketemu ya. 好久不见, sudah lama. 好久 ini artinya sudah lama. Ya, jadi boleh pakai 好久, boleh pakai 很久, 可以. 不见了, sudah tidak ketemu ya. 好久不见了. Oke, 再来是 silakan ya, boleh direvisi, melihat ke layar. Kemudian Ibu Katarina, 下午好, 您好吗? 我很好，谢谢您 Ibu Katarina. Terus Ibu Katarina berbagi sama kita, 我还好，我没到什么地方，因为身体不太好。Oh, 好的好的. Jadi Ibu Katarina tidak kemana-mana, 在家里休息，对吧? Istirahat di rumah ya. 在家里休息, ya istirahat di rumah. Jadi teman-teman kalau perhatikan banyak sekali kalimat basic ya. Kita belajar kalau misal mau latihan ngomong, nggak usah terlalu panjang dulu sih saran saya ya. Kalimat basic, tapi teman-teman lihat nggak, pola yang di sana itu sebenarnya begitu gitu. Begitu tuh maksudnya gini, misalnya ada tempat, ada kata kerja, maka dia tempat dulu kata kerja, bener nggak? Kalau memang kita lagi ngomong tidak ada subjek. Kalau ada subjek ya sama, subjek, tempat, baru kata kerja ya. Kayak tadi uh, Ibu Katarina bilang, oh, 我没到什么地方, saya tidak kemana-mana gitu ya. Nah, terus 因为身体不太好, karena kesehatannya tidak terlalu oke ya. Jadi saya bilang, oh, 在家里休息. Ya, 在家里休息. Jadi kalau kita ngobrol biasa kayak ini anggap saya lagi percakapan, misalnya ibu ngomongnya begitu pun, saya akan bilang, oh, 是的,是的. Oh iya, iya gitu ya. 在家里休息. Seperti itu teman-teman. Silakan sudah di screenshot. Saya boleh lanjut. 大家会不会觉得天气很热很热? Teman-teman berasa nggak? Atau karena saya di Jakarta BSD gitu ya? 会不会觉得天气很热很热? Cuacanya panas sekali ya? Ada yang berasa begitu nggak? Atau daerah lain juga ada hujan? 因为我觉得我们也有下雨，但是我觉得天气呢，如果是不下雨的话，特别特别热呀。Kalau nggak hujan tuh 特别特别 tuh sangat 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 gitu ya, sangat-sangat panas ya, 特别特别热. Oke, ini udah. Nah, jadi tadi sekalian saya mau tulisin ya. Jadi maksudnya teman-teman kalau lagi memang, oh ya saya sudah punya banyak lumayan kosakata loh, Shu, tapi sekarang saya pengen bisa ngomong. Kalau saran saya nggak usah yang panjang-panjang tapi pendek-pendek. Ini kayak beberapa teman-teman sudah mulai chatting yang pendek-pendek. Menurut saya oke gitu. Lama-lama terbiasa kok. Nah, terus kayak tadi tangkapan saya kalau misalnya ini Bu Katarina lagi ngobrol sama saya pun, saya akan jawab, oh, 是的,是的,在家里休息 ya, istirahat di rumah. 在家 boleh, 在家里 juga boleh ya. Li-nya ini cuma partikel ya. 休息, istirahat. Nah, ini kosakatanya kenapa saya tulis, teman-teman? Karena apa kosakatanya udah kita pelajari, bener gak? Jadi secara ini harusnya udah bisa bikin kalimat ya, cuma belum terbiasa. Jadi saya percaya teman-teman cuma belum terbiasa aja, bukan nggak bisa. Ya, 在家里休息, lama-lama apa dilatih pasti bisa ya. 在家里休息. Makanya saya bilang, yuk share sama saya yuk di kolom chat, saya bacain sambil teman-teman pakai bahasa Mandarin, kalimat bahasa Mandarin. Nanti kalau ada ini saya boleh revisi gitu ya. Seenggaknya teman-teman juga mengkonfirmasi, oh iya ya ternyata kalimat saya yang selama ini saya pakai itu udah bener gitu ya. Jadi tambah pede ya. Oke, 在家里休息 ya, 休息 ini istirahat. Oke, jali di rumah ya. Jalinya ini cuma partikel rumah. Oke, 好，再来是Pak Andreas. 老师你好吗？我很好，谢谢 Pak Andreas. 我只是在家，老师. Oh iya, kalau Pak Andreas juga sama ya. Di rumah aja gitu ya, hanya di rumah saja.
我只是在家. Ah, iya benar. 我只是在家. 我只在家juga boleh. Tanpa 是 juga nggak masalah ya. Boleh juga, sama. Artinya Pak Andreas tidak kemana-mana ya. Terus Ibu Cindra, 我在家. 老师, oh Ibu Cindra lagi di rumah. 玩到哪儿? Oke, ini Ibu boleh revisi saya ya kalau saya nangkapnya salah ya. Jadi maksudnya Bu Cindra itu yang tadi jawab pertanyaan saya mungkin ya, yang liburan ya. 我在家,老师 main kemana gitu ya, bener gak? Nah, nah kalau bener maksudnya saya eh, ini ada sedikit yang saya perlu revisi. Jadi kalau misalnya 老师 main kemana gitu ya, 老师nya nggak usah saya tulis ya. Jadi main kemana kita akan bilang 去哪儿玩. Teman-teman nangkap, oh ya ini pas banget saya ada tulis kalimat tadi ya. Pergi main kemana? Kalau bahasa bahasa Indonesia kan begitu ya. Tapi ya itu maksud saya kalau kita lagi Mandarin, balik lagi ya dia ada apa namanya ketentuan Mandarinnya. Nah ketentuannya kalau misalnya nih em, tadi kalimat bahasa Indonesia saya tulis dulu ya. Pergi main kemana? Teman-teman, eh, memang kalimat bahasa Indonesia begini, bener gak? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi, maksud saya nanti kalau teman-teman lagi mau translate satu kalimat, ingat ingat penjelasan saya gitu ya, bahwa, oh iya, pergi main kemana? Main ini apa? Verb. Pergi. Pergi memang kata kerja ya. Nah, terus, apa namanya? Pergi ini kan sebenarnya lebih ke arah, arah kemana? Kemana ini apa, teman-teman? Tempat ya. Nah, kalau gitu, eh, kalimat maksudnya gini, formatnya seperti apa? Kalau teman-teman kan tadi Bu Cindra saya boleh minta izin untuk ambil kalimatnya ya supaya saya bisa bahas. Kalau eh, apa kalimat dari Bu Cindra kan one tau. Nah, nah, maksud saya dikonekin dengan yang tadi, misalnya saya bilang, oh teman-teman ada tempat, ada verb. Kalau ini cai jali, itu kan tempat ya. Nih, jadi sekalian ada kesempatan saya boleh kasih apa ya pedoman lah ya buat teman-teman. Jadi nggak perlu harus selalu saya, nggak perlu harus selalu kayak cross check. Maksud saya ini benar gak ya gitu ya. Jadi ada pegangan. Nah, shushi ini adalah kata kerja atau verb. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat basicnya kan selalu seperti itu. Nah, sedangkan oke, lalu saya lagi ada punya satu kalimat mau ditranslate. Apa namanya? Jadi patokan saya nyusunnya seperti apa? Sebentar ya, saya nggak kasih jawaban dulu, tapi saya scroll ke bawah dulu, nanti saya balik ke atas ya. Iya, 去哪儿玩? Betul ya, Ibu. Saya tahu ini sudah bantu ya. Jadi pergi itu mungkin ya teman-teman saya paham juga bahasa Indonesia ini kan pergi semacam ya, pergi kan juga kata kerja ya loh ya. Iya, bener. Tapi kalau di bahasa Mandarin, teman-teman lihat verb utama. Kata kerja utama itu adalah si main sebenarnya kan ya. Nah, maka perginya itu 去, terus tempat. Tempat selalu depan dulu baru kata kerja. Jadi 去哪儿 war. Warnya mau pakai R atau nggak pakai R nggak masalah ya. 去哪儿 war. Main kemana? Ini apa kalimat yang sehari-hari kita bisa pakai. 去 nah, warnya ini ya. Jadi kalau teman-teman eh, mau pakai R boleh, mau nggak pakai R boleh. Ya, R itu maksudnya gini, ya, 去哪儿玩, main kemana? 玩到哪儿? Artinya apa? Oh, ini sebenarnya maksudnya Bu Cindra ini, eh, Bu Yovita. Cuma ini belum tepat. Jadi saya bilang, yuk kita sama-sama revisi, terus belajar juga. Ada loh pedoman yang dulu saya pernah kasih tahu tentang grammar basic. Gitu maksudnya. Memang secara bahasa Indonesia kan pergi main kemana gitu ya, benar ya. Nah maksud saya lain kali kalau lagi mau bikin kalimat, ingat cara ini gitu. Oh iya, ya sudahlah saya tulis dulu nih. Misal contoh ya, kalau kita nggak kebayang ya udah kita tulis kayak persis yang saya lakukan, baru kita nyusun gitu. Oh, bahasa Mandarin itu kan formatnya tempat dulu, baru kata kerja. Bener gak? Nah, tempatnya kan yang tadi saya bahas, pergi main kemana. Mainnya itu adalah verb utama, kata kerja utama.
Ini saya hapus ya. Nah, kata kerja utama di mana main. Nah, pergi itu sebenarnya arah kemana gitu ya. Jadi, 去哪儿玩儿 yang tepatnya. Seperti yang saya bilang bahwa format basic yang kita pakai itu tidak berubah sebenarnya. Jadi, takutnya teman-teman tuh melihat begitu banyak kalimat dengan penggantian kosakata, merasa, aduh ini kok kayaknya complicated ya. Enggak, format basicnya tetap. 去哪儿 itu berarti menyatakan tempat kan, benar nggak? 玩儿 apa kata kerja. Sampai di sini cukup jelas. Jadi pas banget ada kalimat, saya boleh ambil contoh terus saya jelasin. Kadang-kadang kalau nggak ada kalimat begini, saya juga nggak tahu idenya mau jelasin ke teman-teman apa gitu, bener ya? Heeh. Jadi maksud saya eh, justru dengan teman-teman tulis, saya jadi tahu, oh oke, mungkin belum punya pegangan yang kuat. Nah, dengan begini kan kita bisa bahas seperti itu ya. Oh, 没事, Bu Cindra, justru jangan bilang 对不起 ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru saya yang berterima kasih ya, karena dengan begini saya jadi punya pembahasan. Dan ini pastinya membantu teman-teman yang lain, karena kalau saya lihat, teman-teman kan sebenarnya kalau menghafal kosakata, saya bilang bisa hafalin di rumah, bener gak? Tapi kalau misalnya untuk nyusunnya itu kan sebenarnya teman-teman mungkin basic butuh eh, apa ya mentor gitu ya atau laushi. Nah, maksud saya nih saya dapat apa ya dapat begini, saya bisa jadi kasih semacam rumus gitu ya. Karena kan selama ini kan saya bahas ya susunannya begini ya, itu teori, bener ya. Tapi begitu kayak hari ini begini kan kita jadi praktek. Oh, kayak gitu ya. Nah, next time lain kali kalau teman-teman ada kalimat silakan ditulis dulu bahasa Indonesianya boleh. Jadi kayak anggap kayak kita apa ya anak anak SD lagi belajar mungkin harus ditulisin dulu bener gak? Oh ini apa namanya rumusnya. Habis itu baru masukin. Nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama terbiasa gitu ya. 所以不用说对不起. Nggak apa-apa. Nggak usah minta maaf. Justru kalau nggak begini saya nggak bisa jelasin begini beneran karena saya udah bener kan, maksudnya udah tahu yang benernya, jadi eh, nggak kepikiran bisa kalimatnya kayak gitu, gitu maksud saya ya. Jadi kita saling melengkapi. Oke, silakan di screenshot dulu. Jadi main kemana itu 去哪儿 gitu ya. Oke, eh ini oke ya. Nah kalau gitu saya balik dulu ke atas ya, sesuai urutannya. Yang baru chat masuk mungkin saya hold dulu, nanti baru saya jawab ya. Jadi adil, saya balik dulu ke atas ya. Oke, em, tadi sampai Bu Cindra ya. Oke, ya. 老师去哪儿玩儿？我也没去哪儿，在雅加达。然后也有亲戚过来，我们一起玩儿。Ya, karena ada saudara ke sini juga, kita main bareng. Terus saya di Jakarta, ya. Eh, menikmati jalanan yang kosong ya. Karena kalau pergi main biasanya tidak di saat Lebaran ya. Maksudnya udah pergi main di saat-saat sebelumnya. Jadi saya memilih ya boleh nikmatin Jakarta yang kosong. Oke, baik. 再来是 Ibu Melisa ya. Oh, 我上班了. Iya benar Bu. Tadi udah direvisi ya. Oke, 好。再来是 Ibu Lucia. 星期日我上班了. 星期日. Oh, hari Minggu Ibu Lucia sudah masuk ya. Maksudnya. Kalau iya, ini saya boleh next. Kok kerja ya? Maaf ya. Oh, iya. Ini maksudnya kata tempat. Ini maksudnya kata kerja ya, teman-teman ya. Sorry. Ya, tapi artinya war itu bermain. Sorry, teman-teman, saya tegasin lagi takutnya ada yang salah paham. 去哪儿玩 pergi main kemana gitu ya. Nah, di sini adalah tempat dulu, baru kata kerja. Seperti format basic yang pernah kita pelajari ya. Oke, kalau ini sudah, Bu Lucia tadi jawab saya, hari Minggu sudah masuk ya, Bu? Oh, oke. Kalau gitu, ini saya boleh next. Kalau boleh, saya tulisin dulu ya. 星期日, pakai RI, Bu. Kalau Minggu ya. 星期日. Kalau misalnya ini sulit, boleh diganti dengan
apa namanya kosakata sinonimnya yaitu 星期天. Tapi benar nggak Bu? Maksud Ibu hari Minggu. Nah, jadi 星期日 ini sinonim juga dengan 星期天. Ya, jadi kalau teman-teman yang salah, maksud saya jangan minta maaf ya, nggak apa-apa. Beneran. Ya, jadi is okay. Sama saya berharap sih teman-teman coba, coba aja. Karena ini satu kesempatan teman-teman bisa latihan kalimat kan. Bisa latihan kalimat terus saya bisa bacain gitu ya. Jadi menurut saya ini salah satu kesempatan teman-teman bisa latihan ya. 星期日我上班了老师 ya. Cuman RI-nya aja Bu Lucia. Yang lainnya sudah benar, formatnya juga sudah benar ya. Susunannya juga sudah benar. So, apa namanya ini kalau kita bikin kalimat dan formatnya udah benar kan lebih membuat kita lebih pede ya. Sebenarnya menurut saya teman-teman sudah oke ya. Apalagi yang udah ikut dari gelombang pertama. Cuman tuh ya itu eh, perlu latihan, terus perlu yakinkan saja gitu ya. Jadi saya hanya bantu dorong untuk yakinkan ya. Oke, Tian sudah, terus ada Bu Nani yang juga sudah hadir ya. 老师您好，您好, Ibu Nani. 我假期多不去哪儿? Oh, 都不是多, 都 semuanya. Jadi caci kan ini kan lumayan ya, liburnya lumayan panjang. Jadi Ibu Nani sedikit saya revisi ya. Formatnya sudah benar, cuma ada apa huruf yang penggunaannya ya. 我假期ini masa liburan. 都不是多, kalau 多 itu banyak. Nah, ini mungkin kebalik ya. 都不去. Nah, boleh. 都不去哪儿. Saya lebih biasa pakai ada R-nya sebentar. Jadi biar cukup ya. Oke. 我假期都不去哪. Nggak kemana-mana maksud Bu Nani ya. Kalimatnya udah benar Bu. Cuman ini aja. DOU. Di mana tahu ini artinya semuanya. Jadi karena yang tadi saya bahas bahwa cacinya kita nggak sehari kan. Caci ini adalah masa liburan. Masa liburan. Jadi masa liburannya nggak cuma sehari, makanya boleh pakai tow yang artinya jamak. Kita bisa ada yang libur 10 hari, ada yang seminggu gitu ya. Jadi boleh pakai tow. Kalau yang Bu Nani pakai ini adalah tuo. Tuo ini artinya banyak ya, jadi nggak apa-apa. Cuma mungkin tadi apa mungkin pas ketik pininnya kebalik ya. Kalau ini DOU, ini DUO. Ya, jadi bahasa Mandarin ada dua, DUO sama DOU. Nah, terus apa hurufnya memang berbeda juga ya. Oke, 所以您哪儿都不去，对吧？哪儿都不去. Sebenarnya ini boleh cara ngomongnya begini atau kayak kita bilang, oh ya saya nggak kemana-mana, boleh 我哪儿都不去，我哪儿都不去. Itu juga salah satu gaya ngomong, boleh pakai ya. Ini sudah, silakan di screenshot dulu. Nanti saya tulisin yang itu ya. 我哪儿都不去，我什么都不想吃. Kayaknya kita pernah ya, tapi saya lupa di modul yang keberapa. Ya, jadi saya apapun nggak pengen makan, saya nggak kemanapun ya. Jadi 我哪儿都不去。在家里给saya 我哪儿都不去享受安静的雅加达，然后我亲戚也过来，所以我陪他们玩儿jadi ada saudara yang datang, saya temanin mereka main juga yang di Jakarta ya, mereka dari daerah mau menikmati Jakarta gitu ya. Oke, ini halo mah sudah ya. Oke, tadi saya mau tulisin 我哪儿都不去, boleh lebih simpel 我哪儿都 taunya dipakai lagi artinya saya mana-mana. Jadi daerah manapun atau tempat manapun berarti itu jamak gitu ya. Tau pucu. 我哪儿都不去.
saya nggak kemana-mana gitu ya. Teman-teman silakan dicatat artinya. Saya tidak tulisin ya biar cepet. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Xie Bu Nani de 句子. Terima kasih juga kalimatnya ya Bu Nani ya. Ada Bu Lina, eh, 老师下午好，下午好Bu. 我在家里. Oh, Ibu di rumah ya. Ketikannya udah benar Bu ya. Oh, oke, terus ada Ibu Anastasia. 周天开始上班了. Oh, 周日Bu. Minggu ya Bu. Ya, oh, oke. Tadi ada bahas minggu. Saya izin untuk mundur ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Nah, ini nih. Jadi, 星期日, 星期天 boleh. Atau kalau mau pakai 周, jadi dia ada tiga sinonimnya. Kalau pakai 周, pakai 周日, nggak bisa pakai 天. 周日 itu artinya hari Minggu. 周日. Jadi ini semua adalah hari Minggu. 星期日, 星期天, atau 周日. Khusus 周 tidak pasangan dengan 天, hanya dengan 日. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai 周 boleh, pasangannya cuma dengan 日. Dia nggak bisa dengan 天. Tapi kalau 星期 boleh pakai 星期日, boleh pakai 星期天 gitu ya. Jadi Ibu Anastasia kalau mau pakai 周, pakai 周日. 周日开始上班了. Oh, hari Minggu sudah masuk. Baik. 你们意思是就是开店吗? Maksudnya buka toko usaha gitu ya. Jadi hari Minggu sudah mulai maksudnya atau kerja kantoran. Karena kalau sangpan itu kerja kantoran. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi maksud saya kalau saya perjelas nanti next time pakainya jadi tepat sasaran. 因为很少公司就是周日开始上班，对吧? Karena jarang kalau perusahaan ya, perusahaan tuh hari Minggu mulai kerja ya. Oke, baik. Kalau misalnya iya, ya udah berarti benar sampan. Tapi kalau misal, oh bukan loh, saya misalnya usaha sendiri. Nah, mungkin nanti saya revisi ya di belakang ya. Silakan di komen. Oke, saya baik eh, balik dulu ke bawahnya. Ada Ibu Indah. 老师您好，您好, Ibu Indah Yani. 我孩子还放假，老师。哦，anaknya masih libur ya. 好的，好的。我的孩子也是还是还在放假ya. Anak saya juga masih libur. Ada yang masih libur ya sampai minggu depan ya. Oke, baiklah ya. Jadi ada yang udah masuk, ada yang masih libur ya. Sama. Jadi 我们是一样的，我们的孩子还在放假, masih libur ya Bu ya. Oke, terus ada pertanyaan berikutnya dari Pak Johannes. 老师, apa bedanya 看书 dan 读书? Oh, oke. Kalau ini beda. Ini udah tadi bahas 星期日, 星期天 sama 周日 ya. Jadi khusus 周 pakai 日 ya. Oke, kita lanjut pertanyaan Pak Johannes yaitu 看书 sama 读书 berbeda. 看书 sama 读书. Oke. 看书, kalau kita translate sih sama-sama baca buku, bener gak? Ini juga. Uh, 读书 itu bisa baca buku, bisa sekolah. Sekolah itu, sorry, kata kerja ya, kata kerja. Bersekolah. Oke, saya kasih contoh dalam kalimat supaya jelas. 看书, baca buku itu bacanya tidak keluar suara, tidak ada suara. Kayak saya punya hobi baca buku. Maka saya akan bilang, 我喜欢看书. 我喜欢看书. Berarti mau baca novel boleh, baca buku-buku apapun boleh, tapi bacanya keluar suara. Itu namanya orang lagi baca buku. Misalnya, 你爸爸在哪儿? Oh, 我爸爸在客厅看书. Begitu dia baca bukunya dan tidak ada suara, maka disebut 看书. Ya, sampai sini oke. Nah, sedangkan kita akan bahas 读书. 读书 baca buku, eh, saya cuma tambahin suara. Jadi bedanya itu. Kalau misalnya kayak saya nih, contoh ya, sebagai guru, terus saya minta muridnya bacakan apa yang kalimat pertama, contoh. Nah, maka saya akan bilang, 请你读一遍. Silakan baca satu kali. Di sini 读一遍, baca tapi harus ada suara. Ya, jadi
Kalau 请你看一遍, maka muridnya nggak usah keluarin suara. Tapi kalau lausinya bilang 请你读一遍, maka perlu dibacakan dengan ada suara. Itu pertama bedanya. Yang kedua, tusu juga banyak tuh dia mengandung arti artinya bersekolah. Misalnya contoh anaknya kira-kira umur 45 tahun ya. Suka orang bilang, sudah sekolah belum? Nah ini, sekolah di situ artinya bersekolah, kata kerja. Maka, 孩子读书了吗?孩子上学了吗? Sama. Di situ, 读书和上学一样, sama. Nah, jadi bisa sinonim dengan 上学. Sudah bersekolahkah? Gitu maksudnya ya, 上学. Itu. Oke? 再来第三, yang ketiga ya. 读书 bisa artinya belajar. Pernah dengar atau mungkin bukan pernah dengar lagi ya. Rata-rata sih harusnya begitu ya. 好好读书，将来做个成功的人。好好读书，将来做个成功的人. Misalnya, artinya apa teman-teman? Saya rasa sih apa teman-teman nangkap artinya ya. Jadi, 好好读书, belajar baik-baik. 将来 ke depannya 做个成功的人 jadi orang yang sukses ya. Jadi 好好读书 就是这个读书 belajar. Jadi belajar baik-baik ya gitu. Nah, kayak saya dulu selesai SMA gitu ya, zamannya saya apalagi orang daerah, selesai SMA saya kuliah. Itu sudah apa ya, persentase yang sangat dikit. Apalagi cewek ya, ya karena orang daerah terus apa namanya? Biasanya orang langsung kerja atau kerja aja nggak sekolah, maksudnya nggak kuliah lagi. Terus begitu saya selesai S1 saya mau lanjut S2 gitu ya. Nah sama orang tuh punya image sama saya gitu ya, termasuk teman-teman apa SMA saya itu punya image bahwa saya suka belajar. Nah kalau misalnya mereka ngomong saya, mereka akan bilang 他很喜欢读书. 就是这个，他很喜欢读书. Jadi saya kasih beberapa contoh kalimat sehingga teman-teman kalau lagi dengar orang ngomong 他很喜欢读书, oh eh artinya dia suka belajar. Belajar tuh maksudnya gini, udah selesai S1 mau belajar S2 gitu ya. Mau belajar yang lain lagi. Itu namanya dia suka belajar, bukan baca buku. Tapi kalau misalnya 老师很喜欢看书, berarti 老师 suka baca, suka reading, suka membaca, maksudnya hobi membaca. Jadi ini beda konteks ya. Sampai di sini cukup jelas. Jadi apa? Tushu ada beberapa konteks ya. Silakan di screenshot dulu ya, terus lanjut. eh ada Ibu Shi Su-qiu di bawahnya ya. 老师好, 您好, Ibu. Pak Suyosan. Oh iya, harusnya yang tadi ya Pak, saya udah revisi 好久不见 ya. Kalau 后就 itu bukan 后就, tapi 好久. Berarti tadi Bapak ketiknya pakai pinyin ya. Nah, kalau pakai pinyin berarti HAOJIU atau pakai hen, HENJIU ya. Jadi bukan yang Bapak tampilin di layar tadi ya. Ya, jadi yang tadi saya sudah revisi. Oke, kemudian Ibu Chunrong ya. 老师下午好，下午好，一部。店里放假好多天，我却在家做家务，因为帮佣回乡过年了。哦，一部春荣，开店是吧？所以他说他店里放假了好几天ya. Apa? Tokonya libur sih beberapa, udah banyak hari gitu ya. 好多天, 好几天 itu sama ya. Artinya sudah banyak hari liburnya gitu ya. Tapi Ibu Chunrong di rumah ya karena ada kerjaan rumah. Karena apa? ART ya pembantunya pulang untuk apa? Lebaran gitu ya. 好, 没关系，只要就是开心就好ya. Jadi nggak apa-apa ya. Maksudnya ya mungkin banyak juga yang seperti itu ya. Jadi karena nggak ada ART, jadi di rumah dan juga beres-beres rumah ya. 所以大家变起来，变得很忙gitu ya. 变得忙起来gitu ya. Jadinya jadi sibuk gitu ya. Oke. 好, Ibu Chunrong, 谢谢您的分享. Ini kalimatnya sudah benar ya. Pangyung boleh atau nyung kalau cewek ya. Nyunya perempuan ya. Nyung juga boleh. 好，再来是 Ibu Anastasia. 对，很热 ya, 很热nya sudah benar ya.
ya panas ya. Oh, 所以是一样对吧？哦，Ibu Melisa 在万隆，万隆ya pakai LONG ya Bu. 万隆. Dia bacanya U, tapi tulisan pininnya yang benarnya adalah LONG ya. Wan, sorry. Wanlong, Wanlong ya, jadi LONG. Bandung. Wanlong也很热是吧? Oh, berarti memang cuacanya ya. Oke, Bandung ya. Wanlong. Oh, Ibu Melisa 在万隆也是很热. Nah, kalau ini kalimatnya udah benar ya. Oh, Ibu Melisa berarti udah ada basic ya. Oke, karena kalimatnya berrata-rata benar. Ah, oke, Ibu Anastasia 在万隆也很热. Benar juga ya. Tadi Ibu Melisa ada tambah shi itu cuma partikel pembantu ya, jadi nggak masalah. Kalimatnya Bu Anastasia juga benar ya. 也很热. Oh, Ibu Cindra ya juga di Bandung ya. Oke, 万隆也很热. Nah, ini udah benar Bu kalimatnya ya. Oke, 很好. Terus ada Ibu Cai Taoyin. Tadi udah bantu saya jawab ya, tapi ini ada saya kan balik ke atas ya. Jadi ada Ibu Cai Taoyin juga. 老师您好，您好，Ibu。对，我也觉得天气很热。所以应该都是一样啊. Jadi apa namanya panas ya semuanya merasa panas. 我也是觉得很热很热，特别热ya. 特别 yang tadi saya pakai ya. 特别 sebenarnya kalau dia sendiri itu artinya spesial. 你很特别. Jadi dulu saya kayaknya pernah jelasin ya. Tapi kalau teman-teman ingat gitu ya. 特别. Kalau dia sendiri itu dia bisa sebagai adjektif kata sifat ya. Adjektif saya tulisnya begitu ya. Artinya spesial. Misalnya, 你很特别，他很特别，我们很特别 ya kita spesial gitu ya. 很特别的客人 boleh nggak? Tamu yang spesial seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dia diulang ya, 特别特别, nah 2 kali gitu ya. Kalau dia diulang, 特别特别 Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ketemu eh, orang itu ngulang 2 kali, nah maka di sini bukan spesial-spesial, tapi sangat-sangat-sangat-sangat. Jadi lebih dari hen, ya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat ya teman-teman ya. Bisa 3 kali, 4 kali bebas. Pokoknya teman-teman paham. Oh iya, ini berarti levelnya udah di atas hen gitu ya. 特别特别呀，特别特别热。OK，再来是 Ibu Emi。我去过米兰哦，Ibu Emi jalan-jalan ke Eropa ya. Oke，去过米兰，很好。回来了吗，Ibu？还在米兰吗？sudah balik kah? Atau masih di Milan? OK，baik ya，谢谢您的分享，Ibu Emi。如果还在欧洲的话，那就祝您旅游愉快ya. Kalau masih di Eropa, have a nice trip ya Bu ya. 祝您旅游愉快. Oke, 再来 kita lanjut ada Ibu Lina. 老师 untuk kalimat sebagai berikut. Oke, saya baca dulu ya Bu kalimatnya. 你们打算搬去中国吗? Ini benar. Kalau keterangan tempatnya ditarik ke depan menjadi 你们打算去中国办. Oh, enggak. Kalimat yang pertama yang udah benar, Bu. Jadi, 你们打算搬去中国吗? Oke. Bu Lina, ini bukan yang keterangan tempat yang saya bahas tadi. Bukan. Ini bukan ya. Sebentar, saya tulis dulu biar teman-teman paham ya. Ini sudah? Saya boleh lanjut? 好了, oke. Ya. Jadi kalimat pertamanya Ibu udah benar ya. Dan ini tidak bisa diubah lagi Bu posisinya. Ya, saya tulis dulu. 你们打算搬去中国吗? Aduh, nggak cukup. Saya cukupin ya, biar nanti jelasinnya gampang. 你们打算搬去中国吗?
Ini yang saya mau jelasin. Jadi gini, teman-teman belajarnya harus hidup. Hidup tuh maksudnya gini, nggak dianalisa per kosakata bahwa Chungguo kan tempat. Terus apa namanya? Berarti ini tempat gitu. 不是的，不是. Jadi gini, eh 你们 subjek ya. Tasuan ini yang verb. Tapi ini bukan kalimat yang maksudnya ada keterangan tempat, 不是的 ya, bukan. Ini beda format sama yang tadi kita bahas tadi. Nah, pan pindah ya, 去中国 ini adalah arah, Bu. Jadi kalian rencana pindah ke China kah? Nah, kalau ini kalimatnya mirip-mirip kayak bahasa Indonesia kita ya. Kalian berencana gitu ya. Rencana ini maksudnya berencana ya, kata kerja. Pindah. Jadi gini, Lose ini dua-duanya kata kerja. Bagaimana menentukan siapa depan, siapa belakang? Sebenarnya kan harus berencana dulu baru pindah, benar nggak? Jadi susunannya masih begitu ya. Niman tasuan, kalian berencana pindah gitu ya ke China kah? Ke Cina kah? Gitu ya. Mungkin dia udah nggak pulang-pulang, jadi orang kita tanya, kalian rencana mau pindah ke China ya? Gitu. Dan ini tidak berlaku apa namanya? Yang tadi, yang maksudnya, sorry, saya balik dulu ya, nanti saya balik ke sini. Yang format tadi, sebentar, yang format ini. Oh ya, oke. Ini, tempat sama verb. Jadi, kalau tadi itu arah tujuan gitu ya, sama maksudnya kalian rencana pindah ke China ya. Nah, kalau misalnya di penjelasan, sebentar. Di penjelasan apa namanya grammar bahasa Mandarin, 去中国 di sini dia adalah noun. Pasti teman-teman bingung. Ya, kalau saya jelasin secara logika apa namanya grammar bahasa Mandarinnya teman-teman bingung karena subjek, kata kerja dan kata benda. Benar ya? Kayak 我吃饭. Ini sebenarnya yang formatnya yang kayak gini. Oh, oke. 我吃饭. Ini yang simple, subjek, verb, terus noun. Ini format basic. Ini format pengembangan. Jadi, 你们打算搬去中国吗? Jangan dianalisa pergi ke China kan, Laoshi. Itu kan jadi kata kerja dan tempat. 不是的. 去中国 itu adalah benda. Kalau teman-teman ikut grammar, kelas grammarnya bahasa Mandarin. Jadi, ini bukan tempat. Ya, kalau yang tempat tuh misalnya gini, ke satu tempat ngapain? Di rumah ngapain? eh, di kantor ngapain. Nah, mungkin dengan begini saya kasih patokannya gitu ya. Jadi kalau di Bali main apa gitu. Nah, itu berarti Bali dulu baru main apa gitu ya. Terus misalnya kayak tadi Bu Katarina di rumah dan melakukan istirahat. Nah, ini silakan dicatat ya, karena saya nggak bisa kasih catatan. Jadi kalau itu berarti iya tempat dulu baru ngapainnya. Kalau ini eh, berencana pindah dan arah tujuannya itu adalah benda. Misalnya, 你们打算搬去法国吗? 法国 itu Prancis gitu ya, dan hal yang lainnya. Jadi, di sini 去中国 dia adalah satu frase dan dia adalah noun. Nah, sebenarnya basic kalimatnya adalah yang ini. Subjek, predikat, dan kata benda. Kayak gitu ya. Jadi, Bu Lina, kalimat pertamanya yang benar. Kalau eh, kalimat kedua yang Ibu susun tidak benar. Maksudnya tidak benar dan memang tidak ada kalimat itu ya. Jadi 没有你们打算去中国搬吗？不是. Pan itu pindah. Jadi pindah dia ada tujuan. Pindah ke. Memang sorry, secara apa logika kita pikir, hah, pindah ke itu kan tempat loh. Buk, iya tempat saya paham. Tapi bukan tempat yang dimaksud kayak yang tadi. 不是 ya, seperti itu. Ya, jadi semoga bisa bantu ya. Tidak semua, makanya teman-teman dengan begini, dengan bertanya dan mengkonfirmasi, teman-teman akan belajar lebih banyak. Ya, karena kalau enggak yang tadi, yang penjelasan ilmu itu nggak keluar gitu ya. Paling kita cuma belajar, oh formatnya gini ya. Nah itu kenapa saya mendorong teman-teman bikin kalimat yuk. Karena dengan begini kan, jadi saya bisa kasih patokan, teman-teman jadi lebih paham. Oh gitu, ya. Nah kalau masih ada
pertanyaan yang muncul gitu ya dalam benak teman-teman silahkan ditanyakan ya. Maksudnya, oh maksudnya kalau gini kalimat ini gimana gitu ya. Silakan, silakan. Hmm, 你们打算搬去中国吗? Kalau gitu, apa namanya? Coba ya, saya pikirin satu kalimat ya. Hmm, kalian rencana belajar Mandarin di mana? Kalau kalimat ini gimana? Kalian rencana belajar Mandarin di mana? Kalimat bahasa Indonesia begini. Kalimat bahasa Mandarinnya, bukaji bulina ya. Jadi semoga bisa bantu. Kalau eh, pertanyaan saya seperti ini, maka teman-teman punya patokan nggak? Teman-teman lihat di mananya ini benar-benar nanya tempat kan? Benar-benar lagi nanya tempat di mana. Ya, 你们打算在哪儿学习中文? Betul. Itu udah benar. Jadi format basic yang kita bahas di awal tadi tuh nggak hilang sebenarnya. Dia balik ke kalimat yang sesuai konteks, maksud saya. Kayak gitu ya. Jadi kalimat yang Bu Cai Taoyin sama Ibu Lina jawab itu udah benar ya. Niman Tasuan. Baru di sini, sampai di sini ini balik ingat, oh iya, Laoshi bilang, belajar di mana, makan di mana. Nah itu. Niman Tasuan. Zai nar belajar bahasa Mandarin. Kata kerjanya taruh belakang. Xue, mau Zhongwen, mau Hanyu, semua sama ya. Xue Zhongwen. Ini kayak gini, jujur ya, perlu banyak latihan, teman-teman. Nggak bisa dihafal. Ya, banyak latihan, teman-teman memahami, baru bisa. Jujur. Nggak ada cara instan, maksudnya dihafalin aja loh. Boleh, hafalin berarti kayak hafalin kalimat gitu ya. Bahasa Indonesia apa, bahasa Mandarinnya apa. Tapi kalau benar-benar mau dipahamin tuh memang perlu banyak latihan. Ya, percaya sama saya ya. Makanya apa namanya? Latihanlah selagi di program menjawab. Ya, menurut saya sih itu satu kesempatan yang luar biasa. Teman-teman bisa latihan seperti ini ya. Dokter Evelyn sama ya. 在哪里 nya harus taruh di sini posisinya. Ya, kalau mau pakai 在哪里 boleh, tapi tetap itu apa formatnya harus 在哪里 nya ditarik ke depan 学 ya. Jadi 你们打算在哪里学中文 kalau mau belajar grammar yang benar. Ya, kalau mau grammar yang benar. Kalau teman-teman cuma grammar kayak maksudnya gini, pasaran yang penting kamu ngerti, saya ngerti, ya nggak masalah ya. Tapi kalau ini yang tadi saya bahas ini grammar yang benarnya ya. Oke, Bu Teresia, 你们打算,打算nya pakai D ya Bu ya, DA. 打算在哪儿学中文? Benar Bu Teresia ya, cuman tadi mungkin ketiknya kecepatan ya, jadi D ya, 打算 itu pakai D. Yang lainnya sudah benar ya. Oke, lanjut Bu Ratna. 你们打算搬到中国吗? Apakah ini boleh? Ya, boleh Bu. Jadi 去 di sini karena arah dia boleh ganti tau. Tau yang tiba boleh. Di sini boleh saling menggantikan ya Bu Ratna ya, boleh. Artinya sama. Mm-mm. Oke, berarti kejawab ya. 我们还有时间吗? Masih ada waktu kan? Oh, 还有学习 boleh 学 boleh Bu Cindra kalau itu boleh jadi boleh 学习 ya kayak teman-teman ada yang apa tulisnya 学习 ada yang tulisnya 学 boleh itu sama karena satu lengkap satu singkatannya nggak masalah yang penting formatnya susunannya harus seperti ini ya ya tadi Dr. Evelyn sudah revisi ya. Jadi yang benarnya 打算在哪里 atau 在哪儿学习中文学中文都可以 ya. Semoga bisa bantu membuka satu step pemahaman teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi ke atas ya. Makanya teman-teman kalau misalnya sorry kayak kita kan nggak cukup nih waktunya, terus teman-teman udah ketik nih kalimat di bawah ya. Kopas aja minggu depan. Jadi saya tetap kan bacain dari atas ya.
Jadi teman-teman boleh kok sebelum mulai kelas tuh udah siap-siap. Saya kayaknya ada kalimat ini nih mau mau share ke Laoshi. Di pas di kopas aja gitu ya. Jadi supaya nanti kalau pas ini kan saya memang bacanya sesuai urutan. Iya, jadi tetap terjawab semua maksud saya ya. Oke, saya lanjut dulu. Tadi pertanyaan Bu Lina, sekarang Bu Rosela ya di bawahnya ya. 老师身体 dan 休息cuma beda satu garis datar ya. Hansunya suka bingung. Iya bener. Tadi saya balik ya teman-teman ya ke tadi ada tulisan 休息. Oh yang ini. Nah ya, 休息. Ya, jadi yang ditanyakan Bu Rosela karena yang tempatnya penuh, saya tulis ulang aja ya. Eh, yang ditanya Bu Rosela ini teman-teman, 休息 sama 身体. Kalau Bu Rosela mungkin lagi belajar bahasa Mandarin, maksudnya Hanzi ya tulisannya, sehingga beliau merasa ini kok mirip-mirip ya, jadi bingung gitu. 身体. Oh, oke. Ini dongeng dari saya doang ya, teman-teman ya. Semoga bantu ya, bantu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi belajar Mandarin, huruf Mandarin Hanzi maksudnya, 休息 itu akan artinya istirahat ya. Oke. Nah, mungkin aduh hurufnya yang mana ya? Kalau ketik sih nggak akan ketukar. Ketik kalau ketik misalnya S X I U X I nggak akan ketukar hurufnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nulis, aduh ini show. Nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Show kan ininya nggak ada satu garis, sedangkan T-nya ada satu garis ya. Jadi saya kadang-kadang kelupaan loh, Shi. Oke, nggak apa-apa. Nah, show ini ada 人字旁, ini namanya 人字旁. Ren, ini ini kayak gini, itu dari ren, orang yang diberdirin. Ya, jadi ren, orang, terus sampingnya itu adalah mu. Mu itu kayu. Jadi orang beristirahat di samping kayu. Beristirahat di samping kayu. Nah, kalau ti orang, ya sama kan? Ini kan sama, tadi udah tahu. Terus ada ini, ada kayu tapi dikasih ikat pinggang. Jadi badan ya. Badan tuh dikasih ikat pinggang, jadi ada beda atas sama bawah. Kalau kita pakai baju yang cocok, maksudnya kasih ikat pinggang itu membedakan gitu ya. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Kelihatan lebih bagus gitu ya. Kadang-kadang beberapa berpakaian tuh kita perlu kasih ikat pinggang supaya dia kesannya fashion. Nah, ini cerita saya teman-teman. Jadi maksudnya, oh kalau ini T, badan. Karena badan itu kadang-kadang, maksudnya kita pakai celana atau pakai rok, ada cocoknya kita pakaiin ikat pinggang. Gitu. Ya, ini apa cara dari saya untuk membedakan. Jadi maksud saya gini, kalau nanti belajar Hanzi, teman-teman cari yang kayak gini untuk membuat teman-teman ingat. Ya, patokannya sendiri aja nggak apa-apa. Kalau ini kan versinya saya gitu ya. Jadi sih orang beristirahat di samping kayak bersender ya, sorry, bersandar di samping kayu. Jadi beristirahat ya. Tapi kalau di badan berarti kan orang berdiri berdiri ya kan. Terus apa namanya badannya itu dikasih ikat pinggang. Jadi ada satu garis lagi tambahannya. Ya, oke ya, Bu Rosela. Semoga kejawab ya. Oke, baik. Terus saya lanjut lagi. Ada Bu Fonga. 是的，天气不稳定呀，不稳定 itu nggak stabil ya。有时候很热，有时很热，有时下雨，而且是湿度高哦kelembapannya tinggi maksudnya ya. Iya, ini udah benar Bu kalimatnya Bu Fonga. Bagus banget ya. 是的，天气不稳定, cuaca tidak stabil. 有时 itu kadang-kadang, 很热 sangat panas. 有时下雨 kadang-kadang hujan ya kan. Terus 而且湿度高, 湿度 ini tingkat kelembapan ya. 所以对有些老人真的不太好呀，buat orang tua tuh jadi nggak terlalu bagus ya. 所以还是希望我们多多保重，多多注意身体，好吗？Jadi saya tetap berharap kita semua memperhatikan kesehatan ya, 因为很多人也生病了，karena cuacanya nggak terlalu bagus ya.
Oke,再来是ini udah di bawahnya. Oke, Ibu Shisucio, puncak bahasa Mandarinnya apa ya, Laus ya? Kalau puncak itu namanya shanting, puncak, puncak gunung kan. Jadi kalau puncak gunung, 我们说山 itu gunung, gitu ya. Ting itu artinya paling atas. Shanting itu puncak gunung. Oh, Ibu Shisucio 去 puncak 吗？去山顶吗？Makanya teman-teman tahu satu wisata di Malaysia, Yunting. Nanti kalau ada ke sana lihat ya tulisannya ya, Yunting. Kan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia kan genting, bener gak? Nah, genting mungkin dari sini juga ya, saya juga nggak tahu. Cuma maksudnya bahasa Mandarinnya itu tulisannya Yunting. Yun itu adalah awan. Ting itu adalah puncak tertinggi. Ini Shanting, ini puncak gunung. Kayak kita kan suka ke puncak tuh kan sebenarnya ke dataran tinggi kan. Nah, namanya disebut puncak. Ting ini adalah posisi tertinggi, itu namanya Ting. Nah, makanya tempat main di Malaysia ya, 我看到很多人都去云顶. Yun itu awan, Yunting itu apa? Genting ya. Jadi makanya tempatnya dingin ya, deket awan ya. Oke, ini pertanyaan Bu Susucio kejawab ya. Terus saya lanjut lagi, Pak Andreas ya. Pak Andreas, oh tadi ini pertanyaan yang tadi ya Pak. Saya baca dulu ya. Kalau bilang nih, 去哪里玩? Betul nggak Laus? Boleh Pak, ini susunannya benar juga. Kamu pergi kemana mainnya? Kalau tadi kan nggak pakai subjek ya. 去哪里玩? 去哪儿玩? Boleh, sama Pak. Nali, nar, itu sinonim. Tempat saya sudah habis. Boleh saya next? Boleh ya. Jadi tadi ini muncul terus, nggak apa-apa. Saya tulis ya. Nar, eh, nar, sama nali ini boleh. Yang penting hurufnya yang ada pertanyaan kan mau tanya mana kan. Jadi yang penting hurufnya itu adalah yang ada ko di sampingnya ya. Nali, ini artinya di mana atau ke mana. Biasanya kan kita pakai ke mana pakai 去哪儿,去哪里 ya, 去哪里玩. Oke, terus Pak Andreas kejawab ya. Benar kok, benar Pak. Nah, terus ada Ibu Deborah. 对不起，老师，我迟到了。没关系，因为我从茂屋回来. Oh, Ibu baru pulang dari Bogor ya. Habis dari mana, Ibu? 去玩吗？还是去亲戚家？pergi main atau pergi ke rumah saudara? Ya, 没关系，没关系 ya. Kita ada rekamannya. 没事的. Oke, terus berikutnya di bawah adalah Dokter Evelyn. Lalu baru dapat kosakata baru dari teman Xiaosan itu artinya selingkuh. Ya, benar Xiaosan. Lalu bisa jelasin kok pakai hurufnya Xiaosan. Oke. Saya nggak tahu kenapa pakai istilah Xiaosan ya. Ya, Xiaosan. Tapi eh, apa namanya yang tadi ditanya Dokter Evelyn ya selingkuhan. Ini orangnya ya. Ah, oke. Kenapa dipanggil Xiaosan? Kenapa nggak bilang Xiaosi, Xiaowu gitu ya? Mungkin ini tebakan saya. Saya belum pernah baca artikelnya ya. Jadi kalau yang saya nggak pernah baca artikel artinya nggak ada apa sih? Kita bilang artikel logika. Ya saya ngomong apa adanya ya. Kalau ini logika saya gini loh. Kan hubungan suami istri kan berdua ya kan. Nah terus ada tambah orang ketiga gitu ya. Kok kayaknya saya nggak terlalu suka ya katanya. Ini kita bilang orang ketiga aja ya. Iya, 我不太喜欢这个句子. Oke, jadi kita bilang orang ketiga gitu ya. Sorry teman-teman saya dari kecil itu, jadi gini ya, eh, dididik sama papa saya. Papa saya cukup ketat, jadi dia nggak bolehin saya ngomong sesuatu kata-kata yang kasar. Jadi itu ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau ada kata-kata yang kasar tuh di saya badan saya nggak ya kayak nolak ya. Jadi saya ganti ya orang ketiga, teman-teman paham ya. Nah, jadi kalau tadi balik lagi kenapa Xiaoshan mungkin ya kayak di Taiwan maksudnya di drama-drama Taiwan kalau teman-teman nonton tuh kan suka bilang Xiaoshan Xiaoshan. Ya mungkin kayak gini, maksudnya suami istri kan dua dan dua ini kan memang satu keluarga yang utuh gitu ya. Nah, begitu ada muncul orang ketiga. Nah, berarti kan satu, dua, tiga dan orang kecil. Nah, Xiao ini kan kecil ya.
kita ada satu istilah namanya xiaoren. Teman-teman pernah dengar xiaoren? Xiaoren itu adalah orang yang jahat, bisa juga orang yang licik, artinya orang yang mau mencelakai orang lain. Itu namanya xiaoren. Nah, mungkin dari sini. Xiaoren tuh boleh untuk semua orang. Maksudnya boleh cowok, boleh cewek. Intinya xiaoxin, xiaoren. Jadi kalau misalnya orang pesan sama kita gitu ya, xiaoxin, xiaoren berarti dia tahu ada orang mau celakain kita. Jadi suruh kita berhati-hati, ada orang jahat. Ya, nah itu. Tapi kalau xiaosan mungkin seperti itu ya dok ya. Pengertian saya ya, karena orang ketiga. Ya. Oke, lanjut ya. Bu Nani, 谢谢老师的修改。不客气ya. Tadi to sama tuo ya. Ya, itu sangat apa kadang-kadang ini apa namanya? Suka kebalik-balik ya, tapi nggak apa-apa. Dengan begini jadi lebih hafal lagi ya. 好，不客气。Ibu Emi, 对不起, ada tamu, saya pamit dulu. 没关系, Ibu ya. Oke, baik.我们时间到了是吧？没关系。Yang belum kejawab sekali lagi saya pesan, apalagi teman-teman sudah bikin kalimat, saya sangat menghargai itu. Tolong minggu depan tuh di apa ya, di apa diketik ulang atau di kopas ulang gitu ya, ditaruh di kolom chat, nanti saya baca, saya bahas. Kalau bisa ya, jadi begitu mulai langsung masukin chat karena saya apa sesuai urutan ya. Oke, teman-teman, 谢谢大家，我们下星期见。Kita ketemu lagi minggu depan. 谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢不客气，谢谢老师，谢谢班长，老师，谢谢大家，再见，谢谢再见。